Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 1 Juni tahun 2024 adalah peringatan wajib Santo Justinus Martir. Santo Justinus lahir di Nablus, Samaria pada permulaan abad kedua. Sejak kecil, ia mendapat pendidikan yang baik. Ketika beranjak dewasa, ia tertarik untuk mempelajari filsafat sebagai jalan untuk memperoleh makna hidup dan pengetahuan tentang Allah. Pengetahuannya mengenai Yesus Kristus sebagai nabi yang diutus Allah didapatkannya dari seseorang yang secara kebetulan ditemuinya ketika ia sedang mengalami kebimbangan mengenai berbagai permasalahan yang sedang dihadapinya. Orang tersebut memberinya nasihat agar berdoa kepada Allah untuk memohon terang surgawi agar dapat dimampukan untuk memahami hal tersebut. Selain mempelajari filsafat, ia juga belajar kitab suci. Karena pengetahuannya tersebut, ia kemudian menjadi pembela kekristenan yang tersohor. Ia mengajar di banyak tempat dan menulis banyak sekali tulisan mengenai pembelaan ajaran iman yang benar. Justinus bangga bahwa ia menjadi seorang Kristen yang saleh dan ia bertekad mengamalkan kekristenan yang dianutnya seumur hidupnya. Karena pembelaannya yang kuat terhadap kekristenan, Justinus pun akhirnya ditangkap dan dihadapkan ke depan penguasa Roma. Setelah banyak disesah, kepalanya pun dipenggal. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 165. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat Yudas bab 1 ayat 17 dilanjutkan dengan ayat 20b sampai 25. Saudara-saudara terkasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepadamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Maka, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, renggutlah mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai rasa takut kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Allah berkuasa menjaga kalian supaya jangan sampai tersandung. Ia membawa kalian tanpa noda
dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Bagi Dia, Allah yang esa, Juru Selamat kita, dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 11 ayat 27 sampai 33. Beberapa waktu sesudah mengusir para pedagang dari halaman bait Allah, Yesus dan murid-muridnya tiba kembali di Yerusalem. Ketika Yesus sedang berjalan-jalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua. Mereka bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Yesus menjawab mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepada kalian. Jawablah aku, dan aku akan mengatakan dengan kuasa mana kulakukan hal-hal itu. Pembaptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia?" Jawablah. Mereka memperbincangkannya seraya berkata, "Jikalau kita katakan dari Allah, Ia akan berkata, 'Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi masakan kita katakan dari manusia?" Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Maka mereka menjawab kepada Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jikalau demikian, aku pun takkan mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah terbuka terhadap kehendak Allah. Cukup menarik kisah tanya jawab Yesus dengan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan kaum tua-tua Yahudi. Berdebat atau bersoal jawab untuk menjatuhkan lawan itu hanyalah debat kusir yang tak berarti. Jika kita hendak berdiskusi, kita tentu menginginkan hasil yang terbaik dari diskusi itu. Jika demikian, maka para peserta diskusi tentu akan terbuka untuk mendengarkan pendapat para peserta lain. Tetapi jika salah satu peserta diskusi hanya mempertahankan pendapat dan keinginannya sendiri, seraya tertutup dengan pendapat orang lain, maka kehadiran dan perannya dalam diskusi tak berguna. Demikian juga kita di tengah keluarga dan di mana kita berada,
Kalau kita hanya mempertahankan pendapat dan pendirian kita tanpa terbuka terhadap pemikiran orang lain, kita lalu menjadi seperti katak dalam tempurung yang hanya berpikir tentang diri dan dunianya dan tak menghargai pendapat yang lain. Berbicara dengan orang seperti ini, kita tidak bisa mendapatkan hasil yang baik. Tidak pernah kita mendapatkan solusi. Yang ada hanyalah pertentangan dan beda pendapat. Akhirnya konflik dan kesalahpahaman bisa terjadi. Kita tentu belajar dari pengalaman diskusi Yesus dengan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua Yahudi. Mereka datang kepada Yesus membawa dunianya dan tak terbuka terhadap perkataan Yesus karena mereka sudah tertutup hatinya dan tak punya keterbukaan hati sedikit pun untuk mencari hal yang baik. Mereka malahan sudah memiliki ketidakpercayaan, keiri hatian, sikap permusuhan terhadap Yesus. Mereka tidak bermaksud untuk menghasilkan suatu pandangan yang jelas tentang kehadiran Yesus, tetapi ingin melihat kejatuhan Yesus. Saudara-saudariku terkasih, jika kita datang dengan penuh kesombongan, bagaimana orang lain bisa masuk ke dalam relasi yang baik dengan kita? Jika kita tertutup dengan kehadiran dan pendapat orang lain, kita tentu akan bersikap otoriter, sok tahu, sok pintar, sok penguasa, sehingga tak mau mendengarkan pendapat orang lain. Kita justru perlu menjadi pribadi yang terbuka terhadap pendapat orang lain, sehingga kita bisa diperkaya oleh pendapat yang berbeda, melihat horizon yang lebih luas perihal hidup kita. Lebih dari itu, hendaknya kita terbuka terhadap suara Allah dalam diri kita, yakni suara kebaikan dan keselamatannya yang mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang berharga bagi diri kita dan sesama kita. Dengan demikian, kita sungguh terbuka terhadap kehendak Allah dan tidak melulu mengerjakan kesukaan kita atau mengejar kepentingan diri. Milikilah kepercayaan terhadap kehendak Allah dalam firman-Nya. Bukalah hati kita terhadap rencana Allah yang indah dalam hidup kita dan berikanlah diri kita untuk dituntun Allah agar lewat diri kita banyak karya yang menggembirakan bisa dirasakan oleh mereka di sekitar kita dan mereka di tempat di mana kita berkarya dan beraktivitas. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.